Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Hai adik-adik semua, sudah lama tidak bertemu dengan Kak Des dan Kak Diana. kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Semuanya harus sungguh-sungguh ya datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, kita mau bernyanyi, ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Semuanya Haleluya. kita mau memuji Tuhan, mau menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan padamu Tuhan Yesus. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku datang padamu, ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembahkan Tuhan dan Rajaku, ku pujikan selalu di hidupku. Ku cintakan lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Kita datang dengan sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku untuk kau ubahkan. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Ku sembahkan Tuhan dan Rajaku, ku pujikan selalu di hidupku. Ku cintakan lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh buka suaranya, kita mau bersyukur di hadirat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita belajar menyembah Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Haleluya.
hatinya, tutup matanya, kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, urapi kami Tuhan. Agar kami Bapa semangat memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang siap memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau semangat memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau angkat pujian kita, tapi sebelum itu kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dan kakak bilang hai. Hello. Hello. Hai hai hai. Hello, hello, hello. Oke, sekarang kalau udah siap untuk puji Tuhan, kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari apa? Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama siapa? Nama Tuhan dipuji. Haleluya, masih semangat Haleluya. memuji Tuhan. Haleluya, kita mau semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Oke? Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat, Kak? Masih dong. Oke, sebelum itu kita udah angkat pujian kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kakak mau semuanya lipat tangan, ditutup matanya. Kita bersungguh-sungguh untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat penyembahan kita, Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hati kami, Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Anak manis. Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan mengajarkan Tuhan. Kau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kehendak dan kami bisa melakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya.
Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu GPDI Kalideres Permai. Puji Tuhan, mulai hari ini, minggu ini, anak-anak sudah bisa mendengarkan lagi firman Tuhan, mengikuti lagi acara sekolah minggu walaupun lewat YouTube. Tapi kita bersyukur kita bisa bertemu lewat ibadah kita. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita belajar dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kalau udah dapat semuanya, yang kelas besar bisa baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Tadi bisa kan semua membacanya? Khususnya yang kelas besar. Nah, firman Tuhan hari ini kita bicara tentang pokok anggur. Nih, hari ini Tante udah punya nih buat satu pohon. Nih ada pohon. Udah lihat semua? Ada pohon. Tuhan Yesus bilang bahwa akulah pokok, akulah pohon. Jadi Tuhan Yesus bilang yang jadi pohon Tuhan Yesus. Terus kamulah ranting-rantingnya. Yang ranting-ranting siapa? Tante, kakak-kakak guru sekolah minggu tadi, anak-anak sekolah minggu semuanya, mulai yang kecil sampai yang besar. Mulai dari Damara, ada Tiko, ada Trivena, ada yang kelas besar, ada Laras. Semuanya kita ranting-rantingnya, papa mama juga kita ranting-rantingnya. Tapi pokoknya cuma satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pokok dan kita ranting-rantingnya. Nah, terus tadi firman Tuhan bilang bahwa kalau kita tinggal di dalam pokok, nanti kita akan berbuah. Nih, seandainya nih kita lihat. Coba kalau kira-kira rantingnya, ini kan ranting nih, ranting itu dahan. Ranting itu bisa juga dikatakan carang. Kan tadi kita sudah nyanyi Yesus pokok, kita carangnya. Nah, kalau seandainya, nih Tante potong ya. Nih, carangnya potong, lepas dari pohonnya. Kemudian kira-kira carang ini bisa hidup enggak? Kalau dia lepas dari pohonnya? Tentu tidak bisa. Kalau carang sudah lepas dari pohon, dia jatuh, lama-lama dia akan busuk tuh kayunya. Kalau lama-lama makin busuk, habis. Bisa kena bakar, bisa. Kenapa dia mesti harus nempel? Karena dia harus nempel tetap di dalam kepada pohon. Karena apa? Karena kalau dia nempel begini, dia akan tetap hidup. Kenapa? Dia bisa hidup kalau dia nempel. Ini kan di bawah pohon ini banyak akar-akar. Akar-akar itu di dalam tanah, dia akan cari makanan. Makanan yang ditemukan akar, kemudian dialirkanlah ke dalam pohon, ke batangnya semuanya.
dialirkan dari batang ini, bisa dialirkan ke ranting-ranting supaya rantingnya bagus. Dialirkan juga sari-sari makanannya kemana? Ke daun-daun pohonnya supaya hijau, supaya dia bagus. Karena apa? Sari-sari makanan yang tadi dari bawah tanah diangkat melalui batang. Jadi kita juga anak-anak Tuhan, kalau kita menempel kepada pohon, pokoknya siapa pokok kita? Tuhan Yesus. Siapa pokok kita? Firman Tuhan. Kalau kita menempel selalu, maka kita akan hidup. Tadi firman Tuhan bilang, kalau kita menempel, kita akan hidup. Bukan cuma hidup. Kalau kita bisa menempel, kita hidup, tapi ternyata ranting yang bisa tinggal di dalam pohon, tetap tinggal di dalam pokok, dia juga bisa akhirnya berbuah. Nih, ketika ada rantingnya, ada rantingnya tertempel, dia bukan cuman hidup, tapi dia bisa berbuah loh. Nih, ada buahnya. Pohon udah bagus, sari-sari makanannya terangkat, dia bisa jadi berbuah. Buahnya bukan cuma satu, ada lagi nih. Lihat ya, oh ada buahnya lagi nih. Coba nanti ya kelas kecil hitung ada berapa buahnya ya. Kasih tahu. Nih, di sini juga dia ada nempel. Ada buah lagi. Ada lagi enggak ya kira-kira? Oh ada lagi. Nih ada lagi, tempel di mana lagi buahnya? Di sini bolehlah. Karena di dalam daunnya ada ranting-ranting kecil juga. Setiap ranting yang menempel dia bisa mendapat sari makanan sehingga dia bisa berbuah. Ada lagi ternyata. Kita tempel lagi ya. Di mana kira-kira nempelnya ini ya? Di mana ya enaknya dia nempel? Oh, dia di sini nempelnya nih. Sini saja. Oke. Ada lagi nggak kira-kira buahnya? Kalau selama ranting ini masih menempel di pohon, maka dia bisa berbuah. Seberapa? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak mana makanan yang bisa masuk ke dalam pohon itu. Bahkan bisa menghasilkan buah yang besar. Nih, buahnya besar sekali. Buahnya besar nih. Bukan cuma berbuah, berbuahnya banyak dan juga bisa berbuah yang besar nih. Tuh, gitu juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita menempel pada Tuhan, kalau kita menempel pada firman Tuhan, maka kita bisa berbuah. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau mau berbuah, mau jadi anak Tuhan yang manis, dengarkan firman, lakukan firman Tuhan. Kan kita dengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Kita dengar firman Tuhan. Nah, kalau sudah berbuah, Tuhan bilang buahnya apa aja? Coba, kayaknya pernah kan sekolah minggu sudah pernah nyanyi. Ada lagunya tuh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Ada kan? Tuh, buahnya banyak, rasanya macam-macam. Yang pertama apa? Tadi kan udah dinyanyikan. Buahnya apa? Buahnya yang pertama adalah kasih. Nih, di dalam buahnya ada rasa kasih. Tuh, ada kasih. Apa itu kasih? Kira-kira adik-adik, apa tuh artinya kasih? Kasih itu sayang. Kalau kita menempel pada pokok itu, kalau kita melekat pada firman Tuhan, kita bisa punya kasih. Kasih itu sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada Tuhan pertama. Baru sayang kepada siapa lagi? Sayang kepada papa mama.
Sayang kepada siapa lagi? Sayang kepada abang, kepada adik, kepada kakak, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, sayang kepada semua orang. Yang pertama kasih, yang kedua apa? Yang kedua buahnya adalah rasa apa ya? Cari dulu yang di belakang ini ada buah. Dapat nih. Kira-kira apa? Coba tebak dulu. Kira-kira apa? Yang kedua adalah nih. Tuh. Kebaca nggak? Sukacita. Buahnya itu yang kedua sukacita. Yang kelas besar bisa tuh lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama kasih, sukacita. Sukacita itu apa? Sukacita itu kesenangan. Sukacita itu apa? Gembira, itu sukacita. Tapi bedanya gembira kita kalau dari Tuhan, kalau gembiranya karena kita melekat, tempel pada pohon itu beda dengan gembiranya kalau sekedar kita cuma dapat jajan dari papa mama. Karena gembiranya dari Tuhan lebih besar lagi rasanya. Yang ketiga, buah apa lagi rasanya? Buahnya rasa apa ya? Yang ketiga, coba siapa yang bisa? Yang ketiga, nih. Kemurahan. Apa itu kemurahan? Kemurahan itu berarti tidak pelit. Kemurahan itu artinya suka memberi. Ayo, siapa yang pelit? Kalau ada makanan tidak mau berbagi. Yuk, kita belajar. Kalau anak Tuhan yang manis, murah hati, punya kemurahan, gak pelit-pelit sama temennya. Kalau ada berbagi. Kemudian rasa apa lagi yang selanjutnya habis kemurahan? Nih, kita ambil yang ini dulu. Selanjutnya apa ya? Apa ya kira-kira? Coba tebak. Siapa yang bisa tebak? Salah satunya apa? Nih, tempel di sini dia. Damai sejahtera. Apa ya damai sejahtera itu? Apakah itu sejenis donat? Salah, bukan. Damai sejahtera itu artinya kita bisa tenang. Tenang. Tidak ada keributan, tidak ada berantem-berantemnya. Tapi keadaannya damai sejahtera, tenang-tenang. Jadi kalau kita nempel di pohon tadi, siapa punya? Tuhan. Kalau kita melekat pada Tuhan, maka gak ada yang berantem-berantem. Siapa yang suka berantem, abang sama adik? Yuk, siapa yang suka berantem, kakak sama adik? Mari kita melekat supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Kemudian apalagi habis damai sejahtera? Cari dulu ya. Apalagi yang ada di sini ya? Oh, ketemu nih. Dia adalah nih, kesabaran. Kesabaran. Sabar artinya apa? Sabar berarti tidak buru-buru. Tidak buru-buru marah. Tidak buru-buru kemana-mana. Sabar. Sabar. Kemudian apalagi buahnya yang selanjutnya? Sesudah kesabaran, kemudian apalagi ya? Ini ada. Nih. Kebaikan. Apa itu baik?
Siapa yang mau jadi baik? Siapa yang suka dibilang orang baik? Nah, pasti semuanya suka. Jadi yang selanjutnya apa? Kebaikan. Kalau kita menempel pada pohon itu akan jadi anak yang baik, anak sekolah yang baik, anak sekolah minggu yang baik, di rumah jadi anak yang baik, di sekolah jadi anak sekolah yang baik, di gereja jadi anak sekolah minggu yang baik. Jadi di mana-mana pun kita jadi anak yang baik. Kemudian yang selanjutnya apalagi habis itu? Nih. Tuh, nempel dia di sini. Nah, apa tuh? Kesetiaan. Setia artinya taat. Artinya patuh. Setia untuk apa aja? Setia berdoa. Ada enggak yang suka lupa berdoa kalau bangun pagi? Setia apa? Setia sekolah minggu. Ya walaupun beberapa minggu kemarin ya kita enggak ketemu-ketemu ya. Tapi puji Tuhan sekarang sudah kita ketemu walaupun lewat YouTube. Anak-anak harus tetap semangat walaupun hanya lewat YouTube. Supaya kita semuanya tetap aman, supaya tetap terjaga ya. Selanjutnya sesudah kesetiaan apalagi tuh? Ada lagi enggak ya? Kira-kira masih ada enggak? Selanjutnya, nih masih ada ternyata. Nih rasanya kelemah lembutan, enggak kasar, enggak suka bentak-bentak. Kalau dikasih tauin dengar. Itu kelemah lembutan. Ngomong gak kasar, bersikap gak kasar. Belajar, anak-anak harus belajar. Karena kita kan semua anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menempel pada Tuhan maka akan menghasilkan buah seperti sifatnya Tuhan. Yang terakhir ada masih ternyata satu lagi nih. Yang terakhir apa? Yang terakhir nih, penguasaan diri. Jadi dalam buah yang dihasilkan itu ada ini kasih, sukacita, terus apa lagi nih? Kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, semuanya ada. Bagaimana supaya dia bisa tetap ada? Harus tetap nempel tadi kan? Tadi kalau dicopot ininya, rantingnya mati. Dan Tuhan Yesus dia mau melihat ada buah dari setiap kita anak-anak. Gak harus tunggu besar, anak-anak kecil juga. Anak-anak kecil juga kita bisa menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ketika kita menempel pada firman Tuhan, pokok anggur Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, coba dengar-dengaran. Coba apa ya firman Tuhannya minggu ini, supaya kalau minggu depan ditanya kita bisa. Nah, buahnya yang tadi semuanya itu bisa didapatin, ini kan spesial dia buahnya gede. Karena apa? Dia nempelnya juga mantep di rantingnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari belajar. Kita semua kan belajar, mulai dari anak-anak, papa mama juga, tante juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar supaya apa? Kita menjadi anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita bisa berbuah bagi Tuhan. Kita berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang penting tetap menempel pada apa tadi? Siapa yang jadi pokok? Tuhan Yesus. Siapa yang jadi ranting? Tante, anak-anak sekolah minggu, papa mama, semua orang-orang percaya. Kita jadi ranting. Bagaimana supaya rantingnya bisa berbuah? Harus tetap menempel. Karena apa? Kalau rantingnya patah dari pohonnya, dari pokoknya, maka ranting itu akan mati, jatuh, akhirnya dibakar. Dan kalau Tuhan Yesus datang, dia tanya nanti,
Aku kan pokok, kalian ranting. Ranting-ranting, mana buahnya? Tuhan Yesus mau lihat buahnya. Mana buahnya? Mana buahnya? Kalau tidak ada buahnya, nanti rantingnya jadi dipotong lagi sama Tuhan. Walaupun tetap menempel, tapi kalau tidak ada buahnya, nanti dipotong sama Tuhan. Jadi harus tetap menempel dan harus berbuah. Ya, kita harus berbuah. Buahnya apa tadi? Dalam bentuk kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, itu semuanya. Coba dihafal. Ada kan lagunya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ingat itu. Jadi anak-anak walaupun masih di rumah, sekolah juga mungkin tetap sabar. Sekolahnya juga online. Liburan gak bisa kemana-mana, sabar. Ada waktunya sampai semuanya baik. Nanti anak-anak bisa berkumpul lagi. Ada pasti waktunya nanti kita bisa bertemu lagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita memuji Tuhan dulu supaya firman Tuhannya dari mana tadi ya? Ayatnya Yohanes 15 ayat berapa? Ayat 5. Ingat ya, Tuhan Yesus pokok, kita ranting-rantingnya, kita harus menempel supaya kita berbuah. Haleluya. Mari sekarang kita berdoa, minta Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma untuk papa mama, Roh Kudus juga buat anak-anak. Kita berdoa, Roh Kudus tolong kita. Haleluya. Haleluya. Yuk kita memuji Tuhan, nanti kita menyembah Tuhan. Minta Roh Kudus tolong kami supaya semuanya jadi anak-anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Yuk nyanyikan lagi nyanyian ini. Haleluya. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku. Semuanya berdoa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya. Tolong kami semua Tuhan, tolong anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah manis. Haleluya, haleluya. Tolong kami supaya kami melakukan setiap firman yang kami sudah dengarkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa lagi dengar firman Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, Tuhan berkatilah mereka.
Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai lebih daripada orang tua bisa menjaga dan melindungi anak-anak. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup menjaga menolong mereka Tuhan. Berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam pembelajaran mereka meskipun di rumah. Tuhan tolonglah anak-anak, berikan juga kesabaran, berikan juga hikmat bagi setiap orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini, biar itu menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mendengar. Terpujilah nama-Mu, tanamkanlah firman-Mu, sebatas mereka mengerti Tuhan, biarlah mereka mengerti dan mengingat bahwa kami adalah ranting-ranting yang harus menempel pada pohon, yaitu Engkau Yesus, yaitu firman-Mu. Biar setiap kehidupan kami anak-anak menempel pada firman-Mu dalam setiap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Ini doa kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin hari ini, dan kami percaya dimanapun anak-anak berada, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak, menyertai kami semua orang tua, melindungi dan menjagai, bahkan juga Tuhan Yesus menolong kami hari demi hari, mengajari kami hari demi hari untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya.